Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. InsyaAllah ta'ala di kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema akidah yang kita ambil dari kitab Al-Usul As-Salasah, yang mana pada kesempatan sebelumnya sudah kita menyebutkan apa yang telah diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, bahwa ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, maka tentunya kita akan menjawab Rabb atau Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, ataupun yang berada di antara langit dan bumi, termasuk yang menciptakan manusia, binatang, pepohonan, rumput, dan yang lainnya. Itulah Rabb atau Tuhan kita yang menciptakan kita semuanya. Dan karena dialah yang menciptakan segala sesuatu, maka tentunya dialah yang disembah, dialah yang diibadahi, dialah yang kita mengabdi kepadanya. Tidak boleh kita mengabdi atau beribadah kepada selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah pula yang berhak untuk diibadahi. Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut. Beribadah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Sehingga yang menciptakan, yang menghidupkan, dan itu adalah Allah, itulah yang berhak untuk disembah. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan dia pula lah yang telah menciptakan manusia sebelum kalian, supaya kalian itu bisa menjadi hamba yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan. Wassamaa'a binaa'a, demikian pula dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit sebagai atapnya. Dan dia pula lah wa anzala minas samaa'i ma'an, yang menurunkan hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang kemudian dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu atau tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Para santri rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan sebagai hamba Allah kita hanya wajib beribadah kepada Allah, dan tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita mengabdi kepada selain daripada
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan penafsiran dari Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Maka yang menciptakan segala sesuatu ini yang sudah kita sebutkan tadi, itulah yang paling berhak untuk diibadahi. Paling berhak untuk kita mempersembahkan ibadah kepada dia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mengetahui yang mana itu ibadah, ya, yang mana yang dimaksud ibadah. Olehnya setelah itu, ya, Syekh menyebutkan di sini wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukannya. Mislu al-Islam wal iman wal ihsan, seperti misalnya al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Wa minhu ad-du'a'u, termasuk di antara ibadah adalah berdoa. Wal khaufu wal raja' wat tawakkulu wal raghbah, termasuk di antara ibadah adalah al-khauf, raja', tawakkal, raghbah, wal rahbatu wal khusyu' wal khasyatu wal inabah, dan juga rahbah, wal khusyu', dan juga al khasyah, dan juga al inabah, wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighasatu wal dzabh wal nadhar. Ibadah yang lainnya seperti, ya, isti'anah, isti'adzah, istighasah, adzabhu, wan nadhru, wa ghairu zalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulliha, amara Allah kulluha lillahi ta'ala. Demikian pula dengan jenis-jenis ibadah yang lainnya selain yang disebutkan di sini, yang itu telah diperintahkan oleh Allah untuk kita melakukannya dan hanya ditujukan kepada Allah. Ya, dan di sini, ya, Syekh menyebutkan sejumlah bentuk-bentuk ibadah. Ya, yang mana ibadah-ibadah yang disebutkan di sini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya itu hanya ditujukan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ya, dan siapa saja yang menjadikan ibadahnya atau tujuan dari ibadahnya kepada selain Allah, ya, maka dia telah melakukan kesyirikan di dalam ibadah. Dia telah melakukan kesyirikan di dalam, ya, di dalam ibadah. Dan itu terlarang di dalam Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman-Nya di dalam surah Al-Jin di ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kalian menyeru, jangan kalian meminta bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang pun. yakni jangan menyekutukan Allah, ya, di dalam ibadah. Maka faman sharafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Maka siapa saja yang memalingkan dari sesuatu dari ibadah yang Allah perintahkan itu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Pelaku kesyirikan itu disebut sebagai seorang yang musyrik, ya, yaitu mereka yang telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai maksud dan tujuan daripada ibadahnya. Lalu kemudian setelah itu Syekh menyebutkan apa dalilnya.
Ya, apa dalilnya? Bahwasanya ya, ibadah-ibadah ini itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Beliau sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117 tentang masalah berdoa kepada selain Allah. Ya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa saja yang berdoa bersama dengan Allah dan dia berdoa kepada sesembahan yang lain, ya, artinya dia berdoa dan meminta kepada Allah, tapi dia juga berdoa dan meminta kepada selain Allah. Jadi tempatnya dia berdoa, ya, tempatnya dia meminta bukan hanya kepada Allah semata, tapi ada yang lainnya. Ya, maka la burhana lahu. Orang yang melakukan seperti ini tidak punya hujjah. Ya, fa inna hisabuhu 'inda rabbih. Sungguhnya hisabnya nanti itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Ya, sungguhnya Allah itu tidak akan memberikan keberuntungan kepada mereka yang kufur kepadanya. Ya. Ini di antara dalil dari Al-Qur'an bahwasanya ya, berdoa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Ya. Demikian pula dengan doa. Demikian pula dengan dalil dari sisi hadis. Beliau menyebutkan hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Ya. Ini adalah hadis yang disebutkan oleh Syekh dan hadis ini disebutkan oleh para ulama hadis mengandung kelemahan. Ya. Yang lafaz hadis yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ya, salah satu dari jenis ibadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lalu beliau menyebutkan dalil yang lain yang menunjukkan doa itu adalah ibadah yang hanya kita boleh minta dan bermohon kepada Allah semata. Seperti dalam surah Ghafir ayat yang ke-6, bahwasanya Tuhan kalian itu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kukabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya mereka yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ya. Di awal disebutkan berdoalah kalian. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan bahwa yang menyombongkan diri dari beribadah, menunjukkan bahwasanya ibadah dalam potongan ayat ini adalah doa sebagaimana disebutkan di awal ayat. Ya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, ini dia akan dimasukkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Ya. Para santri rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya doa yang kita panjatkan ini, ya, itu hanya kita panjatkan kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Allah menjanjikan kepada kita akan dikabulkan doa tersebut. Dan doa itu kata para ulama ada dua macam. Ya, ada doa yang namanya doa mas'alah. Doa yang berisi permintaan atau permohonan. Apakah itu permohonan supaya dikabulkan keinginan atau hajat kita, ya, atau dihilangkan atau kita dihindarkan dari segala sesuatu yang membahayakan kita, dan itu kita ucapkan dengan lisan disertai dengan hati yang khusyuk dan penuh pengharapan kepada Allah.
Ya, ini namanya doa permintaan atau doa masalah. Ya, doa permintaan atau disebut juga dengan doa masalah. Adapun jenis yang kedua adalah doa ibadah. Maksudnya doa ibadah, sebenarnya lisannya, mulutnya tidak meminta. Misalnya dia tidak minta dengan lisannya, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, jauhkan aku dari neraka, berikan aku pahala. Ya, lisannya tidak mengatakan demikian. Ya, dia tidak mengucapkan itu, tetapi perbuatannya menunjukkan itu. Misalnya ada yang melakukan sholat, ada yang berzikir, ada yang membaca Al-Quran, ya, dan dia niatnya itu untuk mendapatkan pahala, ya, dia pula niatkan itu supaya dimasukkan ke dalam surga atau dijauhkan dari neraka, ya, maka ini hakikatnya juga berdoa sebenarnya, ya, berdoa tetapi tidak dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya. Sebab orang yang melakukan ibadah yang kita sebutkan tadi, sebenarnya dia minta pahala juga kepada Allah. Walaupun di lisannya, di mulutnya dia tidak katakan, ya Allah berikan aku pahala. Ya, aku mohon kepadamu pahala, aku mohon kepadamu surga, aku mohon kepadamu dijauhkan dari neraka. Ya, ini walaupun lisannya tidak mengatakan demikian, tetapi apa yang dia lakukan berupa ibadah, maka itu yang terhitung sebagai doa. Ya, artinya dengan perbuatannya, hakikatnya dia sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, apakah itu diberikan pahala atau dimasukkan ke dalam surga atau dimudahkan dalam kehidupan ini atau dijauhkan dari neraka. Ya. Kemudian berdoa ini, ya, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kadang kita berdoa, ya, itu dengan mengangkat tangan. Dengan mengangkat tangan. Ya, dan sebenarnya mengangkat tangan ini salah satu di antara sebab terkabulkannya doa. Salah satu di antara sebab terkabulkannya doa, kita mengangkat tangan, menengadahkan tangan, telapak tangan ke atas, ya. Dan itu kalau umum, doanya umum, maka itu posisi tangan kita menyatu, ya, dan kemudian sejajar dengan pundak. Posisi tangan kita menyatu, ya, kita satukan telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, lalu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan bahu, ya. Adapun di saat-saat genting, ya, di saat-saat genting, di saat-saat kritis misalnya, kita betul-betul butuh pertolongan seperti yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka, ya, kita berdoa dengan mengangkat tangan tinggi, agak tinggi, melebihi ketinggian bahu atau, ya, pundak kita, menengadah ke langit, ya. Ini. Kemudian ada doa juga yang doa ini tidak perlu kita mengangkat tangan. Ya, tidak perlu kita, ya, mengangkat tangan ketika itu. Ya. Misalnya kita mau masuk WC misalnya, tidak perlu kita angkat tangan, cukup kita baca. Demikian pula ketika keluar WC, demikian pula ketika kita doa bersisir. Ya, doa di depan cermin, ya, sambil memakai pakaian, ya, dan seterusnya, ya. Ini diantara contoh-contoh, tidak perlu kita angkat tangan, cukup kita baca saja, ya, cukup kita baca dengan lisan kita. Nah, itu sudah dikatakan berdoa, ya. Sehingga kesimpulannya, kadang doa itu dengan angkat tangan, kadang doa itu tidak dengan mengangkat tangan, ya. Atau tidak selamanya kita tidak mengangkat tangan dan tidak selamanya kita mengangkat tangan, ya. Kadang dibutuhkan kita mengangkat tangan sebagaimana ada dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah memberikan contoh dalam hadits, kita angkat tangan, ya kita angkat tangan. Kalau misalnya Rasulullah tidak mencontohkan angkat tangan, ya, bahkan tidak boleh angkat tangan ketika itu, ya, maka kita tetap berdoa, tetapi tidak perlu mengangkat tangan.
Contoh lain doa yang tidak perlu kita angkat tangan, bahkan bisa membahayakan kita kalau kita angkat tangan adalah doa ketika dalam sujud misalnya. Ya, doa ketika selesai tasyahud akhir. Ya, itu semuanya ada doanya. Ada doa yang kita panjatkan di situ dan itu semuanya waktu-waktu mustajabah, dikabulkan doa ketika itu. Di waktu sujud maupun ketika sebelum salam dari setiap sholat kita. Tapi di situ tidak perlu kita angkat tangan. Ya, tidak perlu kita angkat tangan. Kenapa tidak perlu angkat tangan? Sebab Nabi tidak angkat tangan berdoa ketika itu, hanya membaca saja. Ya, hanya membaca saja. Kemudian yang terakhir, ya, dengan mengangkat tangan dalam berdoa itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas langit, ya. Allah itu ada di atas, ya. Ini akidah atau keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwasanya Allah itu ada di langit, ya, di atas arsy-Nya dan bukan di mana-mana, bukan pula di hati manusia. Ya, Allah ada di atas langit. Ya, makanya kita angkat tangannya ke atas, bukan kemana-mana, bukan pula ke hati, tapi ke atas. Sebab Allah yang kita meminta dan berdoa kepadanya itu ada di atas. Ya, bukan di mana-mana. Maka ya, keyakinan kita sebagai hamba Allah yang beriman, Allah itu berada di atas arsy, di atas langit, dan yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu, pengawasan Allah, pengaturan Allah, ini yang ada di mana-mana. Adapun zatnya Allah itu ada di atas langit, ya. Allah berada di atas arsy. Ya, semoga ini bisa dipahami dan ini penjelasan, ya, terkait dengan masalah, penjelasan ringkas terkait dengan masalah doa. Adapun jenis ibadah yang lainnya yang juga ibadah tersebut hanya boleh ditujukan kepada Allah, insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.